Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kita di dalam kehidupan kita dan memberikan kehidupan hingga sampai saat ini. Sebelum kita lebih jauh beraktivitas, mari pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 8 ayat 2 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Perempuan yang berzina, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini diberikan judul yaitu "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi". Nats yang kita baca menunjukkan sikap Yesus terhadap orang yang berdosa, tetapi bukan sikap yang berarti kompromi terhadap dosa dan Tuhan Yesus menerima perempuan itu. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus mengingatkan akan sebuah visi atau misi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa Yesus harus turun ke bumi, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, yaitu datang dan menyelamatkan yang hilang, datang mencari orang yang berdosa dan diselamatkan. Nah, di sini kita melihat bahwa pada waktu itu orang-orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berzina. Dan di dalam hukum Taurat dikatakan bahwa orang yang melakukan hal demikian harus dilempari dengan batu sampai mati. Nah, sebelum mereka melakukan penghakiman itu, mereka menghadapkan perempuan itu kepada Tuhan Yesus dengan satu keinginan bahwa mereka ingin mencoba Yesus supaya ada kesempatan untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Tetapi bukan hal itu yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, tetapi kita akan melihat bagaimana Yesus menyikapi orang yang berdosa, bagaimana Yesus menyikapi orang yang bersalah pada waktu itu. Nah, di sini kita melihat bahwa ada pelajaran yang baik, pelajaran yang bagus yang dapat kita ambil terhadap apa yang sudah kita baca. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan ini? Yang pertama, kita melihat di dalam ayat yang ke-2 sampai yang ke-5, ya, di sini dikatakan bahwa pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Yang pertama, pelajaran yang dapat kita ambil adalah yaitu jangan mudah menghakimi kesalahan orang lain. Hal yang gampang adalah ketika kita menilai daripada kehidupan orang lain. Hal yang paling mudah adalah menyoroti kehidupan orang lain. Dan ketika kita mendapati bahwa orang lain
melakukan kesalahan, melakukan satu pelanggaran, dengan mudah kita untuk menghakimi. Dengan mudah kita untuk menyiapkan sebuah hukuman terhadap orang yang demikian. Bahkan kita terus mengambil satu sikap, ya, gampang untuk mengucilkan, gampang untuk meremehkan, dan mungkin kita tidak menganggap orang itu ada artinya di dalam kehidupannya. Nah, sikap-sikap demikian itulah yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika mendapati perempuan itu, menganggap bahwa perempuan itu sama sekali tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, tidak berguna karena ada dosa. Nah, jika kita orang-orang percaya ataupun gereja memiliki persepsi yang demikian, memiliki pandangan yang demikian terhadap orang yang berdosa, dan hanya menganggap dan menerima orang-orang yang benar, maka visi dan misi kita sebagai orang percaya dan sebagai gereja itu sudah mulai keliru. Karena kita ingat bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam muka bumi ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Sehingga kita tidak boleh merasa kuat, kita tidak boleh merasa suci, dan kita tidak boleh merasa paling benar, sehingga kita mudah dengan cepatnya untuk menghakimi, mengklaim, menyalahkan, dan memojokkan orang-orang yang demikian. Nah, inilah sikap yang salah yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat, dan hendaknya sikap yang demikian ini tidak akan ditiru oleh orang-orang yang percaya pada masa sekarang atau gereja-gereja pada masa sekarang. Yaitu gereja hanya menerima orang-orang yang kelihatannya suci seperti ahli Taurat, seperti orang-orang Farisi yang perilaku perlente dan sebagainya, tetapi belum tentu bahwa mereka juga orang yang benar. Nah, inilah yang tidak boleh kita lakukan, yaitu menganggap bahwa orang-orang yang demikian, ya, dengan mudah kita menghakimi kesalahan orang tersebut. Nah, kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-6 dan yang ke-9, ya, dikatakan mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah seorang perempuan diri dengan perempuan itu. Tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya, ya. Yang kedua adalah kita melihat, yaitu dalam pandangan Yesus bahwa semua orang adalah orang yang berdosa, atau dalam pandangan Yesus bahwa semua orang itu adalah tidak sempurna. Nah, sekalipun kita melihat di sini bahwa orang-orang Farisi pada waktu itu, orang-orang ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat-sangat dihormati. Mereka orang yang ahli di dalam kitab suci, ahli di dalam hukum Taurat. Tetapi di mata Yesus bahwa mereka juga tidak sempurna. Nah, demikian pula pandangan Yesus terhadap orang-orang, terhadap manusia, dikatakan bahwa tidak sempurna. Sehingga Yesus melemparkan pertanyaan kepada mereka, dikatakan bahwa kalau ada di antara kamu yang tidak merasa bersalah, kalau ada di antara kamu yang tidak merasa berdosa, silahkan melempari batu yang pertama. Tapi apa yang kita temukan di situ dalam ayat ini? Dikatakan bahwa mereka tidak berani melempar batu. Mereka tidak berani mengambil sikap untuk menghakimi perempuan itu. Kenapa? Karena mereka juga merasa sadar bahwa mereka adalah orang yang bersalah. Mereka sadar adalah orang yang berdosa. Jadi sekalipun kita sudah menjadi orang yang percaya, kita juga sering atau kita bisa berbuat salah. Kita bisa sering berbuat keliru. Kita tidak ada yang sempurna, seorang pun tidak. Nah, Yesus memberikan kesempatan orang yang paling benar di antara mereka untuk pertama melempar. Tetapi apakah ada yang menunjukkan diri bahwa mereka adalah orang yang benar? Tidak ada. Mereka pergi satu persatu, mereka tidak berani melempari perempuan itu dengan batu. Mereka sadar bahwa mereka tidak sempurna. Nah, pemikiran ini yang akan membuat kita tidak gampang menjauhi dan menghakimi saudara kita yang saat ini atau mungkin suatu ketika kedapatan
dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat, di dalam bergereja, mungkin melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, melakukan dosa dan sebagainya. Tidak mudah bagi kita untuk menjauhi, tidak mudah bagi kita untuk menghakimi. Ya. Nah, dengan demikianlah ya, kita harus menyadari bahwa semua manusia di dalam pandangan Tuhan bisa bersalah, bisa berbuat dosa. Nah, ini artinya bahwa kita perlu hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena kemungkinan besar bahwa kita juga bukan orang yang kuat. Kita juga bisa berbuat dosa. Kita juga bisa berbuat salah sekalipun kita sudah menjadi orang yang percaya. Kita tidak boleh merasa angkuh ya, bahwa diri kita mampu, diri kita kuat. Kita harus hati-hati supaya kita tidak akan jatuh ke dalam dosa seperti perempuan ini. Ataupun kita mungkin menjadi kesombongan kita seperti ahli-ahli Taurat, tetapi mereka tidak sempurna di hadapan Tuhan. Jadi itulah pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, tentang sikap Yesus terhadap orang yang berdosa itu, bahwa di dalam pandangan Yesus semua orang tidak ada yang sempurna. Kemudian yang ketiga, kita melihat ayat yang ke-11 dan yang terakhir. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, apa sikap Yesus yang ketiga? Kita melihat Yesus memiliki sikap, yaitu sikap yang mengampuni kepada perempuan ini. Nah, ini menunjukkan bagaimana bahwa misi Yesus ada di dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, menyelamatkan orang-orang yang hilang. Ya, karena Allah atau Yesus tidak mendaki seorang pun berbuat dosa. Sehingga ketika Yesus mendapatkan orang yang berdosa, Yesus tidak menghukumnya, tetapi Yesus menghapuskan dosanya, mengampuni dosanya, dan mengatakan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Memang kita tidak bisa mengampuni seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa membawa orang-orang yang di dalam pandangan kita bersalah, yaitu dengan cara mendekati mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka menuju jalan yang benar, membawa mereka ke dalam satu jalan pertobatan, mengarahkan mereka untuk kembali ke dalam satu kebenaran yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, supaya orang-orang yang demikian tidak akan terus-menerus ada di dalam dosa. Nah, kalau kita menjauhi, kita menghakimi, kita tidak menganggap ada artinya orang tersebut, bagaimana orang itu bisa bertobat dan kembali kepada Tuhan? Maka tidak ada kesempatan bagi mereka. Tapi dengan kita memperhatikan orang tersebut, mendekati diri, memberikan nasihat, membimbing orang itu untuk kembali kepada Tuhan Yesus, itu memberikan kesempatan orang itu untuk kembali ke jalan yang benar, dan Tuhan akan mengampuni dosa kesalahan orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah ketiga pelajaran yang dapat kita ambil dari firman Tuhan yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama itu, jangan mudah menghakimi kita sebagai manusia, karena kita juga bisa menjadi orang yang bersalah. Kemudian yang kedua, kita harus sadar bahwa semua orang di hadapan Tuhan itu bersalah. Semua orang di hadapan Tuhan itu berdosa, tidak sempurna. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa Yesus memiliki sikap mengampuni kepada orang-orang yang berdosa. Inilah tugas kita sebagai orang yang percaya. Inilah tugas gereja di tengah-tengah dunia. Bukan untuk mencari orang yang benar, bukan mencari orang yang kudus, bukan mencari orang yang suci, tetapi gereja, orang yang percaya pada masa sekarang ini adalah mencari orang-orang yang berdosa untuk dibawa kepada Tuhan Yesus supaya mereka boleh kembali bertobat di hadapan Tuhan Yesus. Karena kita tahu bagaimana terhadap perumpamaan Yesus tentang domba yang hilang. Yesus katakan dia rela meninggalkan yang 99 ekor dan mencari satu ekor yang hilang. Itu berarti bahwa Allah tidak mengizinkan satu jemaat pun untuk meninggalkan gereja. Allah tidak mendaki satu pribadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk meninggalkan kebenaran. Tetapi mari kita bekerja sama sebagai orang percaya untuk boleh membawa setiap saudara-saudara kita untuk kembali kepada Tuhan, dan biarlah kita juga bisa menjaga diri kita supaya kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Kita harus membekali kehidupan kita dengan firman Tuhan supaya kita tidak akan
tersandung dengan kesalahan sehingga kita akan seperti perempuan ini. Tapi mari kita akan terus-menerus belajar dengan firman Tuhan, dan mari kita akan bersama-sama untuk membawa orang-orang yang di hadapan kita merasa orang itu bersalah dan berdosa, jangan diyakini, tapi mari kita bawa kepada Tuhan, kita dekati orang itu, kita nasihati supaya orang itu bisa kembali di jalan yang benar. Dengan demikian maka satu orang boleh kembali ke dalam satu kebenaran, dan Allah tidak mendaki satu domba hilang, tapi tetap akan ada di dalam kandang Allah sendiri. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita, bagi setiap pemirsa yang mendengarkan, dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.